Halo sahabat elektrik, tema video kali ini masih sama dengan tema video sebelumnya, yaitu seputar PLTS portable. Apa saja komponennya, berapa dayanya, dan bagaimana cara menggunakannya? Simak terus videonya. Oke teman-teman, pertama kita spillkan untuk desainnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama di sini ada box untuk rangkaian inverter. Dan untuk yang kedua di sini ada box untuk solar charger controller ya. Di sini bisa terlihat di bagian dalamnya. Kemudian yang ketiga ada box untuk baterai. Nah, untuk box baterai kita pisahkan di bagian belakangnya. Dan yang keempat ada rak untuk menaruh box 1, 2, dan 3. Lanjut kita bahas untuk komponen beserta fungsinya. Di sini ada 2 stop kontak untuk kita gunakan untuk beban ya. Kemudian di tengah di sini ada selektor on off. Apabila kita putar ke kiri, maka inverter akan menyala. Panel PLTS siap untuk digunakan. Di sini ada lampu indikator ya. Untuk voltase tegangan dari inverter di sini tertera 227 volt. Ini sudah setara dengan listrik PLN ya. Selain dari panel surya, kita juga dapat mengisi baterai melalui charging dari listrik PLN. Terdapat lampu indikator charging untuk menandai bahwa mode charging sedang digunakan. Bisa kita gunakan apabila cuaca hujan terus-menerus dan listrik dari panel surya tidak optimal dalam pengisian baterai. Di sisi kanan terdapat 2 MCB DC dan AC. Untuk MCB AC adalah output dari inverter. Berfungsi sebagai pengaman apabila beban daya melebihi kapasitas dari inverter atau pengaman apabila terjadinya korsleting. Untuk MCB DC berfungsi sebagai penghubung dan pemutus arus DC dari baterai menuju ke inverter. Untuk mencegah kerusakan baterai akibat pengosongan daya baterai yang berlebihan, kita gunakan low voltage disconnect. Di sini kita bisa setting di voltase berapa inverter akan mati secara otomatis agar baterai tidak terkuras sampai benar-benar habis. Di bagian atasnya bisa dibuka untuk melihat bagian komponen di dalamnya. Terdapat inverter, modul charger, relay, dan juga kontaktor. Untuk inverter bisa disesuaikan dengan daya bebannya, bisa 1000 hingga 4000 watt dengan continuous 1800 watt. Saat menggunakan mode charging dari listrik PLN, kita bisa mantau dari sisi atas ya. Selanjutnya kita cek bagian solar charger controller. Untuk SCC saya taruh di bagian bawah. Nah, di sini menggunakan SCC PWM ya. Di sini masih mati. Kita nyalakan dulu di bagian sebelah sisi kanan. Di sini terdapat 2 MCB ya. Untuk MCB SCC dan juga dari panel surya. Oke, setelah dinyalakan di sini terlihat ya untuk voltase di 13,3 volt dan di sini ada mode gambar panel surya yang sedang mengisi baterai. Nah, di sini ada beberapa settingan yang perlu disesuaikan dengan jenis baterai. Untuk SCC bisa diganti sesuai dengan keinginan. Teman-teman bisa gunakan jenis MPPT atau PWM model seperti ini. Ada banyak sekali model SCC PWM dan MPPT dari berbagai merek. Tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan dan juga keinginan. Kita coba gunakan beban daya pompa air ya. Kita masukkan ke stop kontak. Teman-teman bisa lihat di bawahnya ada pompa air di sana berputar ya. Selain pompa air, teman-teman juga bisa gunakan beban seperti lampu, kipas angin, dan barang-barang elektronik lainnya. Nah, di sini ada MCB AC ya. Apabila saya turunkan, maka beban akan mati karena aliran listriknya terputus. Apabila saya nyalakan lagi, maka beban akan menyala.
Buat teman-teman yang mau buat PLTS portable seperti ini, bisa tanyakan untuk kebutuhannya di kolom komentar. Kita berdiskusi di sana. Terima kasih sudah menyimak, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.